Oke, kali ini saya akan membahas mengenai Micro C Pro 4 ARM. Softwarenya terlebih dahulu, kemudian downloadernya, kemudian diikuti oleh boardnya, ya, kemudian nanti bagaimana teknik pemrogramannya dalam beberapa video. Video pertama akan saya sampaikan mengenai Micro C Pro 4 ARM. Kita klik dulu software yang telah kita install. Untuk diketahui, software ini kalau menginstal drive-nya tetap sesuai dengan defaultnya, jangan sampai dirubah tempatnya, karena kalau dirubah tempatnya nanti akan terjadi beberapa trouble, ya, beberapa kesalahan, karena dia pada saat mengcompile mencari software di tempat yang seharusnya, ya, tempat seharusnya. Jadi kalau dipindah-pindah nanti dia sering terjadi error. Oke, ya. Nanti boardnya yang saya gunakan ini, saya gunakan Fusion 4 ARM V8. Sekarang saya jalankan dulu program Micro C Pro 4 ARM nya. Kita double klik, yes. Oke, ada beberapa bagian. Tentu saja yang harus saya sampaikan pertama kali bahwa software yang saya gunakan ini berbayar, jadi sudah ada lisensinya. Di sini lisensinya, ya, ada dua lisensinya, yaitu lisensi Micro C Pro 4 ARM, jadi untuk memprogram langsung prosesornya, dan Visual TFT, yaitu untuk memprogram TFT-nya. Jadi bagaimana saya membuat tampilan, membuat tombol-tombolnya di TFT tanpa membuat program. Oke, saya kenalkan dulu dengan software Micro C Pro nya. Ada beberapa bagian yang harus kita ketahui. Seperti biasanya, bagian paling atas isinya menu dan sekaligus shortcut. Kemudian di kiri atas ada Code Explorer, yaitu tempat fungsi-fungsi yang akan kita gunakan nanti. Jadi yang sudah tertulis di program, fungsi-fungsi yang digunakan itu nanti tampil di sini. Kemudian ada Project Setting. Project Setting ini fungsinya untuk menentukan, mengganti dan sebagainya jenis microcontroller yang nanti akan kita gunakan. Kemudian juga mengganti frekuensi sesuai dengan boardnya. Jadi di boardnya frekuensi berapa, apakah kita tetap memakai frekuensi tersebut ataukah menggantinya dengan melakukan fungsi PLL. Kemudian di sebelahnya ada start page, jadi ada new project, open project dan sebagainya. Terus di ujung sebelah kanan ada project manager. Project manager itu nanti memberitahu ke kita lokasi software versinya, kemudian headernya, kalau kita mau menambah C atau menambah headernya dan sebagainya. Sedangkan library manager fungsinya adalah kalau kita nanti buat program, biasanya karena bahasa C, ya, yang dulu-dulu itu selalu memberi perintah include stdio.h misalkan gitu, ya. Nanti di situ ada perintah apa saja kita cari, harus hafal. Kalau sekarang enggak. Saya misalkan mau memakai fungsi ADC, kita cari di situ. Kita klik, kita cawang perintah untuk ADC apa saja, kemudian kita pilih di situ. Kemudian ada perintah libstock. Libstock nanti ini harus selalu terhubung dengan internet. Jadi di situ nanti ada beberapa aplikasi, ya, beberapa sheet atau klik, namanya klik kalau di sini, yaitu mau memakai sensor apa dan sebagainya, ya. Jumlahnya sekarang sudah per tanggal 20 Oktober sudah sekitar 848. Dari 848 yang sudah saya install sekitar 11, dan ada berita baru dari libstocknya bahwa terjadi penambahan klik sebanyak 7. Ini informasi libstocknya. Jadi ini nanti penting kalau kita mau mendesain beli misalkan, ya, kita beli Thermo 19, kita nanti tinggal install.
kemudian kita open, nanti softwarenya dibuat. Nanti ada beberapa editing yang harus kita lakukan. Sedangkan Project Explorer ya, nanti di sini misalkan jenis mikrokontrolernya. Ini jarang kepake ini ya, nanti di beberapa hal aja. Oke. Itu sekilas mengenai software dari MicroC Pro 4 ARM-nya. Ya, yang versi terbaru, jadi update-nya selalu yang sekarang ini versi 6.2. Kemudian alat bantunya, saya menggunakan bot ini menggunakan namanya Code Grip. Ya. Kita jalankan. Nanti ada beberapa bagian di sini Code Grip-nya itu, yaitu mengenai mikrokontrolnya sendiri, dirubah ya, mikrokontroler saya memakai mikrokontroler tertentu dan seterusnya, kemudian fungsi-fungsinya, kemudian optionnya. Nah, option sini perlu diketahui adalah menentukan targetnya, mikrokontroler jenis apa, kemudian dari vendornya, apakah saya menggunakan punya ST dan sebagainya. Nanti yang saya gunakan itu STM32, maka punyanya ST ya. Kemudian protokolnya ada 2, JTAG atau SWD. Karena saya menggunakan Code Grip, itu standarnya SWD. Nah, yang perlu diketahui mengenai reset. Reset kalau seperti ini defaultnya, maka nanti setelah saya mengisi programnya, maka saya harus mematikan power supply-nya. Power supply dari bot, kemudian nyalakan lagi dan sebagainya. Ya, ribet sekali. Maka lebih baik milihnya adalah hard on connect-nya kita disable dan reset type-nya hardware. Jadi nanti fungsinya adalah setelah nanti program saya isikan, dia auto reset dan langsung jalan. Itu mengenai Code Grip ya, perintah-perintah Code Grip-nya. Kemudian Code Grip-nya sendiri ada fungsi scanning. Kemudian ada license. License ini nanti kalau kita memakai kabel tidak pakai license, jadi langsung. Tapi kalau nanti menggunakan WiFi, kita harus membeli license-nya. Ya. Kemudian ada lagi di help-nya. Ada help-nya yaitu about dan update. Ya, about nanti di sini ini versi yang sudah update. Kalau misalkan kita beli boardnya ini pertama kali, maka dia di default Code Grip-nya versi 1.0, maka harus kita update seperti ini. Nah, caranya update hati-hati ya, caranya update hati-hati ketika ini saya cek for update ya. Misalkan karena ini sudah saya update, jadi ada tulisan is up to date, jadi sudah terupdate. Kalau belum, nanti di sini akan keluar komentar ya. Begitu cek ini, hati-hati. Jadi nanti kita biasanya versi standar, versi awalnya 1.0, kemudian yang terbaru, cara ngupdate-nya nanti cukup saya nyalakan botnya, nanti ada lampu merah gitu ya. Nanti berkedip baru kita update. Nah, nanti akan saya jelaskan di botnya. Oke, demikian sekilas mengenai softwarenya ya. Saya bagi menjadi beberapa video agar tidak terlalu panjang. Oke, nanti kita lanjutkan di video berikutnya.